A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat. Kajian kita di tiap Sabtu gitu ya, Sabtuan kita untuk selalu belajar, untuk menjadi ruang untuk kita berkumpul, berkontemplasi, belajar bareng, untuk membuka pikiran dan membuka hati yang senantiasa ini hampir 14 tahun ya, Fastabikul Khairat ini berjalan. Alhamdulillah tetap istiqomah dan terima kasih buat siapapun yang mensupport dan siapapun yang hadir pada pagi hari ini dan siapapun yang selalu menyaksikan Fastabikul Khairat maupun di channel-channel yang lain. Intinya kita terus tetap belajar dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan lagi bintang tamu Fakir satu ya, ada Mas Sony. Jadi kita tepuk tangan dulu buat Mas Sony Wicaksono. Mas, makasih udah hadir ke Oke, FK Abu. lagi dan mungkin karena ini berkaitan sebentar lagi akan ngomongin apa kita akan upacara besar gitu ya dalam konteks yang namanya Idul Adha dan di situ ada keterkaitan dengan hakikat dan pasti ada pemaknaan-pemaknaan yang dalam gitu ya, bukan hanya sekedar yang kita udah menjadi tradisi motong sapi, motong kambing, terus ritual hanya berangkat pergi haji dan seterusnya gitu. Tapi saya rasa pasti ada ada hal-hal yang esensi di belakang itu semua yang bisa kita ambil pelajaran untuk keseharian kita. Jadi kita mulai dulu pemaparan seperti biasa, di tengah-tengah ada diskusi, ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk typing atau resign juga boleh. Silakan Mas Sony untuk opening dulu, silakan. Oke, terima kasih Kang Abu, teman-teman semua di MTFK dan di teman-teman yang dimanapun berada ya. Eh, kita mau bahas tentang Idul Korban ya, Idul Adha ya. Em, Sebenarnya ini harusnya saya lagi di Mekah nih Kang Abu. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Mas Sony ini udah persiapan haji ya, udah ready mau pergi haji gitu. Tapi nanti Mas Sony mungkin boleh cerita ya. Jadi semuanya udah ready, tapi karena satu hal ya kalau memang waktunya nggak pergi mah nggak pergi aja gitu. Gitu Mas, boleh diceritain dulu Mas. Oh ya, jadi saya kan ya ini ya kita kan bersosialisasi kan gitu. Jadi bersosialisasi itu dalam hal syariat itu kita istri saya itu kepengen banget yang haji, kemudian saya temenin gitu ya, lalu kemudian udah siap-siap pakai visa furoda, harusnya pakai jalur yang furoda yang nggak pakai ngantri itu loh Kang Abu. Nah kemudian em, ternyata anehnya tahun ini furoda dibatalin. Jadi saya udah siap-siap, udah bayar, udah siap-siap semua, ternyata memang nggak berangkat gitu ya. Tapi ya, aku nggak mau cerita yang lebih dalam lah, kira-kira juga aja. Karena Dan menariknya Furoda itu cuman beberapa kali ya nggak jadi gitu ya, nggak bisa ya Mas ya. iya, cuman waktu 2022 itu waktu pandemi, kan ada haji yang cuma 10.000 orang tuh tahun berapa? 2021 atau berapa gitu ya. Yang Mm-mm. orang nggak boleh naik haji. Terus tahun depannya itu ya pasti furoda nggak ada. Terus kemudian tahun depannya itu furoda nggak ada karena dibatasi tahun ini agak aneh nih. Jadi ya begitulah gitu. Tapi ya, kalau saya buka nanti banyak yang singgung lagi, terutama Biro Haji dan Travel. Ya udah cukup Mas, itu obrolan kita aja ya. Das topik aja lah ya, obrolan obrolan khusus lah itu. Obrolan khusus. Oke, tapi kan pasti ada Ah, pemaknaan ya Mas. Maksudnya secara esensi kalau kita ngomongin tentang haji, tentang kurban, ini kan pasti ada essential meaning yang bisa kita lakukan dalam daily basis gitu loh Mas. Dalam artian apa sih sebenarnya pemaknaan yang mendalamnya yang bisa kita ambil secara hakikat lah gitu. Silakan. ya terima kasih Kang Abu. Jadi kalau kita lihat kurban, kurban itu kan berasal dari kata koroba atau korib yang artinya dekat gitu. Jadi korban itu bukan korban dalam bahasa Indonesia ya. Hmm. Korban dalam bahasa Indonesia itu artinya menderita gitu. Berkorban itu menderita gitu. Jadi kita harus berkorban demi Tuhan, demi apa enggak, bukan itu beda banget artinya. Kurban itu artinya mendekatkan diri gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan penderitaan gitu Kang Abu. Jadi kurban dan korban itu dua hal yang berbeda.
kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu pasti tidak ada penderitaan gitu loh. Semua yang ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan gitu ya. Penderitaan itu nama bahasa Indonesia korban gitu. Jadi dua kali gitu. Nah, kurban berasal dari kata koroba yaitu mendekatkan diri. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kita bahas itu ya coba ya mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Di situ diceritakan adalah menyembelih kemelekatan yaitu penyembelihan Ismail gitu ya. Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim yang pada waktu itu ditunggu-tunggu udah lama. Nabi Ibrahim pengen banget punya anak, lalu kemudian punya anak, lalu kemudian begitu punya anak di Mekah harus di sembelih gitu ya. Cerita itu kan udah kita ulang-ulang mulu. Kalau lagi khotbah Hmm. Idul Adha cerita itu lagi. Jadi Template, aku nggak mau template. cerita template banget kan. Jadi ininya ya sedikit lah 1-2 menit saya ulang nggak apa-apa ya. Jadi intinya tuh di surat 37 ayat 100 sampai 108 itu ketika kemudian Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, sebenarnya itu hakikatnya bukan menyembelih secara fisik, tetapi meninggalkan Ismail di kota yang namanya Mekah yang waktu itu gersang, kering, dan kalau anak istri itu ditinggalkan di situ, itu kayak mati deh tuh dua orang itu. Jadi Hmm. akhirnya tapi Ibrahim dibilang udah tinggalin kata Tuhan di mimpi itu. Tinggalin itu diperumpamakan sebagai Ibrahim menyembelih Ismail karena kalau ditinggalin kan mati Ismailnya karena di kota yang kering gitu kan. Apalagi waktu itu baru melahir apa namanya Siti Hajarnya juga apa namanya cuma sendirian nggak ada banyak apa yang bantu gitu. Nah, mati. Berarti kalau ditinggal tapi waktu itu di mimpi itu udah nggak apa-apa tinggalin aja nanti aku akan ganti kata Tuhan dengan sembelihan yang besar. Artinya benar-benar kenapa Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan Ismail karena dia disuruh untuk berdakwah menjadi utusan Tuhan di banyak tempat. Jadi kalau cuma tinggal di satu tempat, maka dia tidak bisa bermanfaat sebagai utusan Tuhan yang Tuhan kehendaki dia menyebarkan ajaran tauhid di banyak tempat. Hmm. Tetapi kalau dia pergi dan mengajak Ismail dan Hajar, Tuhan ingin supaya Ismail meneruskan Ibrahim di Mekah gitu dan menjadi utusan Tuhan di Mekah dan menyebarkan agama apa ajaran tauhid di kota Mekah sehingga akhirnya kan Mekah hidup dan ajaran Ismail hidup juga Ibrahim juga di tempat lain gitu. Jadi pada waktu dia tinggalkan ada peristiwa pencarian sumur Zam-Zam, akhirnya ada sumur Zam-Zam dan sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang terintrusi ke air laut yang nggak akan pernah habis sampai kapanpun gitu ya karena intrusi air laut, jadi bukan karena sumur kayak di Jawa, di Jakarta gini, tapi intrusi air laut, jadi nggak akan habis. Dan itu menjadi sumber penghidupan dan Mekah sekarang berkembang dan ajaran Tuhan juga berkembang di Mekah dan di tempat-tempat lain di mana Ibrahim waktu itu pergi gitu. Jadi menyembelih itu bukan menyembelih fisik, tapi meninggalkan dari itu untuk pergi ke tempat lain, jadi utusan Tuhan di tempat lain. Dan pada waktu dia ke tempat lain dan kemudian punya anak Ishak, dia juga menyembelih Ishak loh. Hmm. Jadi nggak cuma Ismail yang disembelih, tapi Ishak tuh juga disembelih. Makanya di Injil dibilang yang disembelih itu Ishak. Karena Injil itu kan kitab yang untuk Bani Israel yang berasal dari jalur Ishak kan. Ya, jalurnya Sarah. Kalau Quran itu kan jalur Ismail kan, Ismail, Nabi Muhammad gitu kan. Dari Ismail kan langsung ke Nabi Muhammad kan. Nggak ada nabi antara Ismail dan Nabi Muhammad, tapi kalau dari Ishak tuh banyak, ada Musa, Isa segala macam gitu. Jadi menurut Injil yang disembelih Ishak bukan Ismail. Kalau menurut Quran yang disembelih Ismail bukan Ishak. Sebenarnya dua-duanya disembelih. Disembelih itu artinya ditinggalin gitu, ditinggalin untuk ya berdakwah ke tempat lain, tapi anaknya ditinggalin supaya anak ini bisa meneruskan pekerjaan Ibrahim di tempat itu gitu. Jadi nggak dibawa kemana-mana gitu. Itu namanya menyembelih. Gitu. Jadi beda banget peristiwanya sama apa yang Tuhan sering-sering dibicarain bahwa wah, masa masa Tuhan menyembelih anak gitu kan nggak mungkin. Itu kan perumpamaan gitu loh. Aduh, jangan ini deh apa, jangan terjebak letterlek lah gitu loh. Kalau apa namanya aku dimimpiin nyembelih anak gue, oh ini pasti Tuhan aneh. Sering nyembelih anak. Tapi yang disembelih artinya ditinggalkan di kota yang gersang gitu kira-kira gitu. Hmm. Nah itu adalah syariatnya.
Nah, itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan berarti harus menyembelih kemelekatan. Kemelekatan. Yang kedua adalah kalau nanti udah jadi utusan Tuhan, ya Tuhan tugaskan kemanapun, kamu harus siap dan meninggalkan apapun yang Tuhan perintahkan karena itu adalah ada maksudnya gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau kita bicara kurban itu adalah mendekatkan diri, mendekatkan diri kan kalau di surat 5 ayat 35 carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Terus begitu itu kan pakai cara apa namanya wasilah gitu. 5 ayat 35 ya. Lalu di 29 ayat 69 dikatakan waladina jahadu fina lana dianakum subulana, dan berjihad bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari jalan Allah, akan ditunjukkan jalannya. Subulana itu sabil. Jadi ada kalau di tiga pasir kita mendekatkan diri itu ada banyak jalan, ada yang pakai cara wasilah, ada yang pakai cara sabil. Nah, tapi saya lagi mau bicara sekarang syariat atau wasilah atau sabil. Jadi ya, kalau kita bicara kurban, berarti kita udah pindah dari korban ke kurban. Jadi korban itu menderita, kurban itu mendekatkan diri. Nah, sekarang kalau mendekatkan diri kan harus pakai jalan ya. Nah, sekarang syariat itu jalan gitu. Jadi syariat itu salah satu jalan. Jadi kalau kita bicara syariat apapun itu artinya jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau sering disebut jalan untuk pulang ya kan? Jalan untuk pulang. Jadi tujuan semua agama, semua syariat, semua spiritualitas, kesadaran itu adalah untuk bisa pulang gitu, pulang kepada Tuhan gitu ya. Dan kurban itu adalah juga jalan untuk mendekatkan diri untuk pulang gitu loh, pulang kepada Tuhan. Jadi kita tuh berspiritual itu mencari jalan pulang, bukan untuk mendapatkan kayak pahala surga gitu. Itu bukan tujuan, tujuannya itu pulang gitu. Nah, misalnya syariat itu adalah jalan, maka eh, Tuhan itu menciptakan banyak jalan gitu, Kang Abu. Jalan atau teman-teman semua. Jadi jalan tuh nggak cuma satu gitu. Makanya Hmm. syariat itu macam-macam gitu ya. Nanti kalau misalnya kita nanti pengen nanya lagi, ini boleh korban beasiswa nggak gitu? Apa harus sapi? Itu syariat gitu loh. Jadi jalan tuh banyak gitu, banyak. Dan agama itu jalan. Nah, kalau agama atau syariat itu jalan, maka di dunia ini ada lebih dari mungkin 5.000 agama gitu ya. Lebih dari 5.000 agama. Dan agama itu come and go, datang dan pergi gitu. Jadi itu semua cuma jalan. Jalannya macam-macam dan eh, Tuhan itu menghendaki kita tuh punya banyak jalan. Nah itu. Makanya Tuhan menciptakan kita bermacam-macam umat gitu. Ya, coba ya kita buka ya Kang Abu ya. Surat 5 ayat 48. Oke. Ini kalau ngelek-ngelek sedikit maaf ya teman-teman Ibu Bapak ya. Surat 5 ayat 48. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 48. Bentar ya, saya gedein dulu. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Nah, Allah itu. Jadi menghendaki. untuk tiap-tiap umat di antara kamu diberikan aturan dan jalan yang terang, itu syariat gitu loh. Jadi tiap umat tuh dikasih syariat yang berbeda-beda gitu ya. Terus Untuk tiap-tiap umat di lanjut. antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji Nah, satu kamu umat. terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.
Ya, jadi tiap-tiap kita tuh diciptain Tuhan berbeda-beda umat, nggak cuma satu umat. Tiap umat dikasih jalan yang terang, gitu. Jalan dan aturan yang terang itu namanya syariat. Ya. Dan syariat itu setiap rasul atau nabi diberikan eh, jalan atau syariat yang berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda gitu. Nggak sama antara satu dengan yang lain ya. Jadi ketika kita diberikan syariat yang berbeda-beda tiap-tiap umat, maka kita tidak boleh berbantah-bantahan gitu ya. Oke, kita buka ya surat 22 ayat 67. Oke, nah ini menarik sih 2267 nih ya. Oke, 22 itu surat Al-Hajj ayat 67. Ntar ya, saya siapin dulu. Mas, tapi suara masih aman kan ya, Mas? Aman, aman, aman. Aman, oke, sip. 2267. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus, sebenarnya itu kan bukan jalan yang lurus ya, jalan yang langsung sebenarnya kan. Oh, Siratul mustaqim, mustaqim itu yes. adalah jalan yang langsung. Gitu. Nanti kita bahas sih jalan yang langsung. Nah, berarti tiap-tiap umat dikasih syariat beda-beda, tidak boleh berbantah-bantahan. Berarti ada tiga hal yang sering saya ulang-ulang. Pertama, dalam hal syariat itu kita tidak boleh merasa syariat kita paling benar. Yang kedua, tidak boleh merasa syariat kita paling baik. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan syariat kita kepada orang lain. Karena itu nanti jadi berbantah-bantahan, merasa kita paling benar, kita berbantah-bantahan karena syariat itu cuma jalan gitu. Jalan itu banyak gitu loh, nggak cuma satu gitu ya. Nah, tapi kita disuruh oleh Tuhan untuk ikut satu syariat gitu misalnya, ya Hmm. satu syariat. Jadi nggak bisa kita misalnya ikut, wah saya mau 15 syariat saya kumpulin, saya pilih-pilih yang bagus. Kenapa nggak boleh begitu? Kenapa nggak boleh? Oh yang ini saya mau ngambil yang ini ngambil yang ini. Karena kita hidup tuh bersosialisasi gitu. Jadi kita tuh hidup bersosialisasi. Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan kalau kalau kita tidak memilih satu syariat dan kemudian nggak bisa bersosialisasi sama sama sesama gitu loh. Karena sesama itu juga punya jalan masing-masing gitu. Gitu. Sosialisasi ini bisa di masyarakat, bisa di keluarga, bisa di mana-mana gitu. Jadi, nah, oke kita buka Rabu 45 ayat berapa tadi? 18 ya. 18. Hmm. Hmm. Kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syariat atau peraturan dari Nah, urusan agama itu, hmm. maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya, jadi jadiin kita di satu syariat gitu, satu syariat dalam hal tadi penyembelihan korban itu kita satu syariat gitu. Satu syariat tuh pilih yang mana gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu syariat itu jalan gitu loh. Jalan itu untuk pulang kepada Tuhan kan. Nah, kalau pulang kepada Tuhan, sekarang pertanyaannya Tuhan tuh di mana gitu kan? Hmm. Tuhan tuh terbatas atau tidak terbatas gitu. Kalau Tuhan itu Tuhan kan tidak terbatas, berarti tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Tuhan juga maha meliputi, artinya semua diliputi oleh Tuhan, semua ada di dalam Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan, surat Al-Baqarah, surat 2, 115 kan gitu. Dan Tuhan itu bukan sosok gitu loh. Jadi ya, kalau di surat 42 ayat 11, Tuhan itu laisa kami selihi syai'un. Jadi artinya bukan sosok seperti makhluk. Artinya Tuhan itu apa sih? Tuhan kan sumber roh, sumber energi, sumber pengetahuan, sumber kesadaran. Energi yang terbesar tuh di semesta namanya kasih sayang gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu udah ada di dalam Tuhan kan. Tuhan tidak ada di dalam diri kita kan udah kita bahas ya beberapa kali gitu ya di tiga fakir. Jadi, nah pertanyaannya kalau Tuhan sudah ada di dalam kita dan kita sudah ada di dalam Tuhan, berarti kita tuh udah sampai apa belum sih sebenarnya gitu?
ya. Hmm. Dan Hmm. kalau kita udah sampai, apakah masih perlu jalan gitu kan untuk Hmm. mendekatkan diri kepada Tuhan kan gitu ya, ya kan? Jadi kalau kalau kurban itu mendekatkan diri melalui sebuah jalan, padahal kita udah sampai di dalam Tuhan, maka apakah perlu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Padahal jalan adalah segala sesuatu yang menghubungkan dari titik A ke titik B gitu kan. Padahal Tuhan nggak cuma ada di titik A atau di titik B, Tuhan ada di semuanya, ada di semua titik-titik itu gitu. Nah, jadi kalau syariat itu atau jalan itu berbeda-beda, sebenarnya substansinya adalah kita tuh perlu untuk kurban atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dibimbing langsung oleh Tuhan melalui suatu jalan yang langsung, yang Hmm. tanpa jarak gitu, ya kan? Yang disebut sebagai jalan langsung tuh kalau Bang Damai suka bilang atau si Rupert Spira ya katanya direct path gitu ya. Atau misalnya disebut juga pathless path, jadi jalan tanpa jalan gitu ya. Nah, direct path atau pathless path ini sebenarnya itu adalah yang disebut sebagai sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu adalah jalan langsung. Karena gimana kita mau dekat kepada sesuatu yang kita sudah ada di dalamnya gitu. Bagaimana bisa berkurban atau koroba, kurban dari koroba mendekatkan diri pada sesuatu yang sudah lebih dekat dari ulat leher kita di surat 50 ayat 16. Gimana caranya gitu kan? Nah, sebenarnya isi dari semua Al-Quran, kitab suci apapun, kesadaran, spiritualitas itu adalah kesadaran untuk kita pulang melalui jalan sirotol mustaqim atau jalan yang langsung gitu. Ya, jadi kita itu kembali pulang kepada Tuhan itu bukan dari titik A ke titik B atau bukan dengan melakukan apapun, tapi menyediakan diri agar seluruh hati kita tuh menjadi nantinya ya Kang Abu itu menjadi baitullah gitu. Hmm. Nah ini ya, jadi ars Allah gitu. Allah bersemayam di dalam diri kita, itu ya. Kalau disebut kolbu mukmin baitullah kan, hati orang atau kolbu itu lebih sebenarnya kesadaran ya. Kesadaran orang yang beriman itu adalah baitullah, rumahnya Tuhan. Atau kolbu mukmin arsiullah. Jadi kolbunya orang beriman adalah arsnya Allah gitu. Ya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa tidak perlu jalan dan nantinya kita tuh udah dekat dan ini nanti akan jadi kolbu mukmin baitullah, kolbu mukmin arsiullah, maka kita itu akan bertemu kenal dengan Allah itu di titik yang atau pulang ya. Kita akan pulang dan bertemu kepada Allah itu di langit yang tertinggi gitu. Makanya Nabi sering diberikan Nabi Muhammad itu mi'raj ke langit tertinggi. Langit itu bukan fisik atau tempat, langit itu adalah kesadaran non fisik. Jadi kita akan bertemu dengan Allah di kesadaran non fisik yang tertinggi seperti Nabi Muhammad mengalami mi'raj itu. Mi'raj itu artinya aroja atau tangga ya. Tangga itu artinya naik tangga kesadaran ya, sampai kesadaran yang tertinggi di tempat di mana akal tertinggi kita tuh berada atau pusat kesadaran tertinggi kita tuh berada yang namanya Sidro Al-Muntaha gitu. Jadi ini menarik Kang Abu. Eh, Tuhan akan bersemayam di dalam hati diri kita, Baitullah, kolbu mukmin Baitullah, kolbu mukmin Arsyullah. Tapi di sisi lain Tuhan bersemayamnya di Sidratul Muntaha. Jauh tuh Hmm. katanya gitu kan? Hmm. Bukan gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi Paham, sebenarnya paham. Tuhan itu adanya di dalam sini, tapi di kesadaran yang Sidroh Al-Muntaha gitu. Itu cara mendekat kepada Tuhan itu, cara koroba itu. Jadi Sidroh Al-Muntaha itu adalah kalau kita bicara ingin bertemu kembali kepada Tuhan, nggak bisa pakai kesadaran atau kecerdasan atau sidroh yang paling rendah, nggak bisa. Nggak bisa pakai sidroh atau kesadaran yang tinggi, nggak bisa. Harus yang muntaha gitu. Muntaha itu yang paling tinggi gitu. Kesadaran paling tinggi itu kesadaran roh namanya gitu. Jadi
bukan kesadaran otak, hati, apa jiwa enggak, tapi udah tertinggi roh. Nah, di kesadaran tertinggi ini kita baru bisa bertemu dengan Tuhan gitu. Ya. Dan bisa nanti dibimbing untuk untuk bisa menjadikan kolbu mukmin baitullah, kolbu mukmin arsyullah. Nah, di kesadaran tertinggi ini nggak boleh ada dua aku gitu, Hmm. teman-teman semua. Jadi bagaimana Allah hendak bersemayam menjadikan diri kita ini rumah kalau kalau di rumah ini ada dua tuan rumah gitu. Hmm. Hmm. Makanya di surat 39 ayat 29 itu jangan ada dua tuan untuk satu budak, harus cuma satu tuan aja. Nah, sehingga kalau kolbu mukmin Allah atau kolbu mukmin kitabullah itu masih ada aku selain sang aku atau aku satu gitu, itu caranya harus di kan baitullah kan, itu kan harus dikelilingin, ditawafin gitu kan, hakikatnya kan tawaf ya. Jadi itu caranya untuk bisa bertemu. Dan tadi ya kan kita nggak bicara mendekat, gimana mendekat kalau udah di dalam gitu. Cuman caranya adalah dengan membersihkan, mensucikan diri kita ini dari aku gitu, Hmm. sehingga sang aku atau aku satu itu bisa menggunakan diri kita sebagai baitullah atau arsyullah gitu. Nah, itu namanya tawaf gitu loh. Tawaf itu adalah membersihkan seluruh diri dari aku, sehingga sehingga nantinya si tempat ini nih bisa jadi baitullah gitu. Makanya baitullah itu adanya di pinggir Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bukan di sono, tapi di sini. Masjid itu tempat sujud, haram itu suci. Suci dari apa? Suci dari aku gitu. Suci dari aku gitu. Nah, sehingga seluruh hati, seluruh diri, seluruh keberadaan kita ini menjadi Masjidil Haram, ya, atau menjadi tempat menyembah yang suci dari semua unsur aku. Aku empat, aku tiga, aku dua, gitu loh. Nah, sehingga ketika semua ini sudah haram atau suci dari aku, maka Tuhan bisa meletakkan baitullah di dalam diri kita gitu. Hanya kalau kita buka surat, coba Kang Abu boleh nggak buka surat 396 tuh? Surat 396 ya Mas ya, bentar. Ya. Ali Imran ayat, oh ini kan ini banget ya, yang mendasari banget nih tentang haji gitu. Umroh. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah ini sesungguhnya rumah yang mula-mula sebenarnya bukan dibangun, ini bahasa Arab itu budia. Budia tuh diletakkan. Jadi diletakkan untuk kita itu baitullah yang dibakatin, diberkahi dan menjadi petunjuk bagi kita. Jadi ketika kemudian nanti kita sudah membersihkan diri kita dari semua aku itu, maka Tuhan meletakkan seluruh hati diri kita sebagai rumah Tuhan, bait Allah gitu. Makanya bait Allah tuh di dalam sini. Ketika ketika semua aku itu sudah disucikan, dibersihkan dengan tawaf ya. Kang Abu, ini nggak apa namanya, mau buka nggak ayatnya bahwa tawaf itu mensucikan gitu. Boleh, boleh Mas, di mana? Surat 22 ayat 26. Oh, oke. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagian dari orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan Nah, jadi orang-orang yang ruku dan sujud. tawaf itu mensucikan dari apa?
Halo? Gimana Mas? Sorry Mas. Tawaf itu berarti mensucikan dari apa itu? Jadi dari memperserikatkan, mempersekutukan kemusyrikan gitu. Nah, kemusyrikan itu artinya apa? Ada dua Aku, aku, ya. ada dua aku gitu. Itu artinya kemusyrikan. Jadi tawaf itu hakikatnya bukan bukan keliling-keliling gitu, bukan. Tapi mensucikan diri kita dari kemusyrikan, adanya dua aku gitu. Gimana mau dijadiin baitullah kalau masih ada kamu di dalam situ gitu. Makanya si Jalaluddin Rumi itu satunya satu cerita, ketika Tuhan mengetok pintu, ada siapa? Ada aku. Ya udah, Tuhan nggak jadi gitu loh. Hmm. Begitu yang bilang diketok pintunya, ada siapa? Ada kamu gitu. Lah aku di mana? Aku udah nggak ada gitu. Nah, baru yang aku yang di luar itu, sang aku itu bisa masuk ke dalam rumah gitu. Sang aku itu namanya makom Ibrahim gitu loh. Makom Ibrahim itu makom tuh artinya tingkat tertinggi, itu sumber rahim itu kasih sayang Tuhan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Lah kalau Ka'bahnya ditutup kayak kotak gitu gimana? Tuan rumahnya bisa masuk ke dalam gitu loh. Hmm. Gitu. Makanya harus dibersihin dulu gitu dari aku gitu sehingga kita bisa menjadikan diri kita sebagai Masjidil Haram gitu ya. Dan tidak boleh ada sifat musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram. Surat 9 ayat 28. Surat 9 ayat 28. Wah, ini menarik nih Mas. Thank you Ya. Mas nih. Asik nih. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi janganlah sifat musyrik. Musyrik itu najis masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram kan di sini, bukan di sana gitu. Makanya kalau ayat ini jadi kalau di tol dari Jeddah ke Mekah ada muslim non muslim itu aneh. Aneh Hmm. orang ayatnya hakikat bener nggak? Terjemahinnya begitu gitu kan. Nah, jadi artinya kita tuh tidak boleh membiarkan sifat musik. Sifat musik itu sifat apa sih? Sifat ada aku yang lain selain sang aku itu namanya musik gitu. Ya. Jadi berarti ketika kemudian kolbu mukmin baitullah sudah diletakkan menjadi baitullah itu menjadi petunjuk bagi semua manusia seperti tadi di surat 9 surat 3 ayat 96 gitu kan. Nah, kita itu berarti harus tawaf. Tawaf itu artinya melepaskan aku yang bukan sang aku satu persatu, lapis demi lapis, terus menerus sampai seterusnya sampai habis gitu. Nah, ini namanya tawaf gitu kan. Ya. Nah, ketika prosesi tawaf itu udah selesai gitu ya, di hati itu dibersihkan satu persatu lewat meditasi terus. Kebetulan saya udah take syuting meditasi tentang haji juga tuh di SI itu ya, nanti kalau udah diupload silahkan diikutin. Satu persatu dibuka, dilepas yang bukan aku itu lewat prosesi tawaf gitu. Di dalam perjalanan kepada Baitullah itu, maka barulah Tuhan bisa masuk menjadikan diri kita sebagai Baitullah. Barulah Tuhan bisa memperkenalkan dirinya yang sejati kepada kesadaran kita yang tertinggi gitu loh. Ah, Bu, Nah teman-teman itu mungkin semua yang gitu disebut ya. tamu Allah tuh di situ kali ya Mas ya. Ya, baru bisa diperkenalkan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu jangan jangan kenal Tuhan dari orang, ya, dari Abu Marlo, dari Sony ngapain gitu loh, dari siapa, kenal sendiri gitu loh. Hmm. Nah, jadi ketika itu udah bersih gitu, jadiin baitullah, nah barulah gitu ya, ada satu titik di mana, oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam perjalanan haji di 397.
masuk ke dalam Baitullah itu menjadi amanlah dia, masuk dalam perjalanan di dalam Tuhan sampai satu titik di mana oke, pada saat ini aku hendak memperkenalkan diriku seperti cerita-cerita semua nabi itu kan begitu. Dia ketemu sendiri Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semualah Nabi Muhammad semua. Aku akan memperkenalkan diriku sendiri kepadamu. Pada saat ini kamu harus diam. Biarlah aku yang bicara gitu. Jangan menyela, jangan interupsi. Terus ini nih otak nih, pikiran nih, atau ngelakuin apa-apa gitu ya. Makanya ini harus tidak mengapa-ngapa, diam di titik gusto, diamlah gitu. Agar kamu tuh bisa dipergunakan dengan Tuhan gitu. Nah, diperkenalkan itu bahasa Arabnya arafah gitu. Hmm. Arafah itu harus melalui peristiwa wukuf. Wukuf itu artinya diam. Jadi wukuf di Arafah itu, ketika kita udah masuk ke dalam prosesi itu, kita harus wukuf diam supaya bisa Arafah gitu. Diam untuk kemana? Mengenal diri, man arafa nafsahu fakot arafa roba. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Mengenal diri itu mengenal aku maksudnya. Ya aku itu kan aku satu. Ya pasti kita kalau udah sampai aku satu, kita kenal Tuhan gitu. Karena Tuhan kan bukan di luar, tapi di dalam gitu. Nah, supaya kamu tuh bisa mengenal Tuhanmu yang maha dekat gitu loh. Yang dekat banget sama kamu gitu. Dan bersemayam di dalam kolbu kamu yang terdalam. Menjadikan dirimu sebagai bait Allah. Menjadikan dirimu sebagai arsy Allah, arsy Tuhan gitu. Nah, pada saat ini, pada saat di titik ini, kamu akan disentuh oleh kasih sayang Tuhan dan merasakan sifat Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Benar-benar, wah ternyata inilah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang kemarin-kemarin Tuhan konsep gitu. Sampai kamu ada peristiwa di wukuf di Arafah, baru kamu kenal Tuhan yang sebenarnya. Karena mengenal Tuhan tuh nggak bisa pakai ini, pakai rasa, dirasain, dialamin. Kalau Hmm. pakai ini namanya konsep. Bahkan yang dengerin ini sekarang bilang udah kenal Tuhan masih konsep. Jadi jangan percaya sama kita. Alamin sendiri proses wukuf di Arafah itu gitu. Nah itu. Jadi kasih sayang yang dialirkan atau misalnya energi yang makomnya tertinggi yang berasal dari sumber kasih sayang yang kita sebut sebagai makom Ibrahim itulah yang akan masuk ke dalam Baitullah dan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi ini adalah kondisi di mana kolbu mukmin Baitullah itu sudah terbuka gitu, sehingga makom Ibrahim bisa masuk, menunjuki dan masuk ke dalam hati dan menunjuki hati kita untuk bisa diam, akhirnya kita arafah. Nah, perjalanan kembali kepada Tuhan itu bukan perjalanan ke tempat tertentu, tapi melepaskan yang bukan aku ya lewat tadi apa namanya tawaf gitu ya, sehingga tuh dapat diperkenalkan dengan sang aku yang benar-benar gitu lewat proses namanya arafah. Nah, sehingga mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah melarutkan, meleburkan, melepaskan, meluruhkan, meruntuhkan aku gitu, kira-kira gitu. Nah, ini namanya kan tadi toaf ya, toaf gitu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai proses kurban itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh. Jadi bukan, nah ini menarik Kang Abu ya. Saya mau agak agak mengulang ini, tolong didengerin baik-baik gitu ya. Jadi sebenarnya kurban itu bukan aku yang mendekat kepada Allah gitu, karena Allah udah ada di mana-mana. Tetapi yang maha dekat itu pulang ke tempat sejatinya gitu, yaitu Oh. menjadikan kolbuku sebagai arsi dan menjadikan kolbuku sebagai bait Allah. Nah ini pertanyaan yang perlu direnungkan baik-baik. Saya ulangin lagi kalau belum jelas. Jadi pertanyaannya sebenarnya, apakah yang pulang itu aku kepada Tuhan atau Tuhan yang pulang menjadikan diriku sebagai rumahnya? Hmm.
Yang pulang Dia tuh siapa akhirnya? mengembalikan ke posisi asli gitu ya Mas ya, back to the origin lah gitu kira-kira ya. Nah, gitu. Aku yang sudah hilang lebur larut di dalam Tuhan, tapi di sisi lain Tuhan pulang ke rumahnya sendiri. Ya, Pulang ya, ya. saya ulang lagi. Jadi sebenarnya aku yang pulang kepada Tuhan atau aku yang lebur larut di dalam Tuhan, aku lebur larut di dalam Tuhan sehingga aku itu tawaf bersih, jadi manjilah ram akunya nggak ada. Lalu Tuhan itu bisa pulang ke rumahnya gitu loh. Hmm, Yang pulang siapa? hmm, Akunya. Waktu Tuhan pulang, Tuhan Tuhan pulang ke rumahnya menjadikan tuh diriku menjadi baitullah dan arsyullah. Akunya ada di mana? Akunya udah larut lebur di dalam Tuhan. Tuhanlah yang pulang ke dalam diriku. Jadi korban itu apa sekarang? Mendekatkan diri kepada Tuhan atau menyediakan jalan pulang untuk Tuhan ke dalam diri bait dan arsku gitu. hmm, Nah, jadi caranya membersihkan aku gitu. hmm. Nah, ini jadi menarik ya. Tuhan Keren pulang ke sih Mas. rumahnya tuh gimana? Gini Mas, sejatinya ketika tubuh ini diciptakan untuk menjadi rumahnya Tuhan, yang selama ini Tuhan menjadi tamu sendiri di rumahnya sendiri gitu loh. Menjadi tamu di rumahnya terus gitu loh Mas. Betul, betul, Hmm. Nah intinya adalah betul. mengembalikan kepada yang asalnya tamu, ya udah emang rumahnya dia kok gitu. Gitulah kira-kira mungkin kalau pakai Iya, bahasa yang lalu betul. Lalu kitanya ada di mana? nggak ada ya. Lebur kan tadi kan. Ada. Iya. Lalu yang ngatur ini jadinya siapa? Oke. Makanya itu Hmm. disebut baitullah itu adalah petunjuk ketika kamu sholat ya kan, sholat itu sholat terhubung gitu. Ya, jadi kurban itu ya kita udah lompat jauh nih. Hmm. Kalau ditanya lagi, boleh nggak korban pakai ayam atau sapi atau kambing ya itu biar orang lain jawab lah ya. Ya udah aja gitu ya. Orang kita udah Ya, ngomongin rumah dan tuan rumah gitu ya. iya. Heeh. Eh, biar orang lain aja yang jawab. Boleh nggak kali ini aku korban beasiswa? Jangan, nah itu sorry maaf itu biar si siapa lah yang jawab. Tapi kita udah bicaranya sampai sini gitu. Mungkin itu Kang Abu yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas, thank you Mas. Ini memang other perspektif ya. Sejujurnya aku ngomongin ini kan udah bertahun-tahun ya Mas ya. Dari 13 tahun yang lalu tuh bahas kurban ada aja ya. Even di pagi hari ini ya kita udah ngobrol gini tuh udah banyak banget tapi yang menarik itu bahwa setiap pembahasan tuh selalu mengikis, membuka dan itulah yang nanti sering disebut dengan ayat itu berlapis-lapis gitu. Nah, mewakili pertanyaan dari teman-teman dulu nih Mas ya, ada yang menarik begini. Tapi jangan nanyanya korban boleh korban apa ya? Bukan, bukan Mas. Ini pertanyaannya bagus Mas. Oke. Mas Sony boleh nggak tolong dijelaskan arti atau makna atau dalam artian keseharian musyrik itu seperti apa sih sederhananya? Karena selama ini yang diketahui bahwa musyrik itu adalah menyembah patung, menyembah berhala, tetapi konteks yang didapatkan ini sepertinya ada hal-hal yang bisa diesensikan dalam konteks yang namanya musyrik. Mungkin boleh dielaborasi. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang sama tentang musyrik, Mas. Mungkin sedikit aja kita kupas sedikit tentang musyrik itu apa sih gitu. Itu sih, Mas. Ya, musrik itu ya itu menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan berarti ada dua aku di dalam diriku gitu loh. Itu intinya kan. Nah, dua aku di dalam diriku itu bisa macam-macam. Makanya ini suatu hal yang sangat kalau siapa? Ibnu Hajar ya, yang bilang bahwa musyrik itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di dalam kegelapan gitu. Hmm. Jadi kita tuh tipis banget nggak bisa lihat secara kasat mata. Dan itu pasti bukan orang beragama lain atau orang nyembah patung gitu ya, enggak gitu. Tapi itu benar-benar tipis banget.
Makanya itu harus tawaf itu membersihkan diri dari kemusyrikan itu harus 7 kali Kang Abu. 7 kali itu artinya bukan 7 kali selesai, bukan 7 kali itu artinya unlimited. Hmm. Langit ada 7 lapis, surga 7 lapis, tawaf 7 kali, artinya hari ada 7, hari Sabat kan gitu ya. Artinya unlimited itu artinya terus menerus gitu. Karena potensi itu akan terus menerus ada dan makin lama makin tipis gitu. Dari yang tadi musik tebel banget gitu, Tuhan ada dua gitu. Ya, sampai akhirnya sampai misalnya gini, oh ini Tuhan berkata, langit dan bumi itu milikku, kata Tuhan. Lalu kita bilang, oh ini anakku, ini istriku, ini rumahku. Itu udah musyrik dong, berarti ada dua yang punya, betul nggak? Hmm. Nah, begitu kita dapat duit, oh pelit, itu musyrik dong. Makanya tadi di surat 9 ayat 28, jangan takut kepada kemiskinan gitu. Sifat takut pada miskin sehingga kita tidak memberi itu musyrik. Musyrik. Kalau Oke. kita bahas lagi di tiga fakir, bahwa di surat 28 ayat 68, pilihan milik Tuhan. Aku yang memilih. Lalu kita bilang, aku mau milih gini ah, mau milih gini ah. Ya, tanya dulu kalau aku satu itu Tuhan maunya apa gitu. Itu udah Hmm. musyrik. Jadi musyrik itu tipis banget. Jadi yang harus dibersihin itu banyak. Makin lama makin jelas. Oh, kayak gini aja udah musyrik ya gitu. Makin lama makin jelas gitu. Yang tadinya tipis-tipis tuh jadi tebal gitu. Dengan diputerin, ditawafin tiap hari itu lama-lama jadi jelas gitu. Oh, gini udah musyrik. Takut miskin musyrik. Apa namanya? Pelit itu musyrik gitu. Terus udah gitu tidak menolong orang musyrik. Tadi pagi tuh ya Kang Abu, ini menarik nih. Saya kan pagi-pagi ternyata kita jam 10 kan. Pagi-pagi saya mau ke pasar nih belanja. Hmm. Wah, masih jam 7 nih. Wah, gue pasar dulu lah mau belanja gitu. Tadinya gue pikir, gue pengen nyoba ke pasar Kramat Jati ya gitu ya. Kayak apa sih gitu. Jauh kan? Ya nggak jauh-jauh amat sih. Terus begitu keluar tuh ada motor lagi nabrak nabrak apa namanya motor di depan rumah saya. Ada motor nabrak pohon, bak gitu. Lalu kenceng banget. Aku nggak lihat tabrakannya, aku dengar suaranya aja. Lalu udah setengah jam, itu ada orang pingsan, udah mau kejar-kejar gitu. Orang pada ngeliatin semua Kang Abu. Ada yang moto gitu. Ada motor mampir, ada apa nih? Cabut lagi. Tapi nggak satu pun menolong Kang Abu. Hmm. Ada mobil lewat-lewat aja gitu. Lalu saya tadi pagi langsung keluarin mobil, bawa orang itu diangkat, bawa ke rumah sakit Fatmawati gitu. Jadi tadi pagi nih jam 8 nih diberesin. Nah, saya bilang ini orang-orang musyrik nih. Ada Hmm. orang lagi, iya. Hmm. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak pada nolong nih? Udah mau mati gini. Ya takut Pak, nanti kalau mati di jalan di mobil saya gimana? Di motor saya gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti saya urusan polisi. Ya Allah, saya bilang. Itu loh, nggak mau nolong orang. Musyrik gitu. Hmm. Gitu. Jadi musyrik itu tipis banget. Saya nggak bisa jelasin, banyak banget soalnya dimensinya gitu. Jadi selama ada aku, dua aku di dalam diriku, ada aku selain Tuhan di dalam diriku, aku sedang mempersekutukan Tuhan gitu. Nah aku itu kan konsep yang hmm, dalam gitu, kira-kira gitu. Nah Oke. gitu, ya selama ini aku musik, aku juga. Ya, di sini kan rata-rata musrik lah ya. Udah ngaku aja ya. Kalau kita semua kumpulan musik, kita mesti disco di Musro namanya. Musrik room ya. Musro itu singkatan, hah? Apa? Apa? Musrik room ya. Musrik Room. Benar, Mas. Oke. Oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi Gitu. bagus, Mas. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Dia tidak bisa menjadikan dirinya untuk menjadi tuan rumah di dalam diri kita? Kan Dia Maha gitu, Mas. Apa sih yang membuat Dia tidak bisa menjadi tuan rumah di dalam diri kita gitu? Gimana tuh, Mas? Itu menarik, Mas nih. Paradoks memang, tapi menarik, Mas. Iya, karena kita diberikan pilihan bebas yang namanya free will di setiap level aku. Hmm. Kenapa kita diberikan pilihan bebas? Karena kita roh Tuhan juga. Tuhan itu sumber dari roh. Dan Tuhan sangat menyayangi, mengasihi roh-rohnya. Kalau Tuhan mengasihi, menyayangi roh-rohnya, pasti diberikan pilihan bebas.
Sehingga kita itu harus menyerahkan diri kita berdasarkan kesadaran, bukan ketakutan atau Hmm. paksaan. Kalau nggak Tuhan ciptain kita kayak robot semua, lalu kita nggak punya pilihan lain selain itu, ya itu kan nggak seru dong hidup kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, justru kita bisa menghargai Tuhan ketika kita bisa memilih Tuhan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak ada pilihan gitu. Dan sifat Maha Pengasih Maha Penyayang itu adalah sifat yang tidak pernah memaksa, tapi selalu memberikan pilihan. Makanya kita disuruh surrender, berserah, Muslim, ya Muslim itu artinya bukan label agama tertentu, tapi sikap yang pasrah berserah. Dinul Islam, din itu artinya patuh, ya patuh, tunduk patuh kepada Tuhan berdasarkan kepasrahan dan sadaran gitu, bukan berdasarkan paksaan atau apa namanya iming-iming tertentu gitu. Nah, memilih Tuhan dalam keadaan seperti itu baru kerasa bahwa memilih itu sangat meaningful dan indah gitu. Oke, Karena sadar gitu ya, takwa bahasa Arabnya. oke. Thank you Mas. Ini nggak tahu nih tiba-tiba bahas banyak yang jadi bahas musrik ya. Ini ada menarik juga pertanyaannya. Mas ini kenapa ya di surat 30 ayat 42 ada kalimat ini saya bacain ya. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pertanyaannya kok kebanyakan sih? Apakah emang kebanyakan orang-orang terdahulu emang pada musyrik Mas gitu? Wah menarik Mas nih. Silakan Mas. Ya orang terdahulu kan kita-kita juga, Hmm. ya kan. Jadi ya lihat aja di sekeliling ini, termasuk diriku sendiri, jangan cuma orang lain ya. Berapa sih tiap hari kita musrik, Tuhan maunya begini, kita maunya begitu. Tuhan maunya gini, eh, Tuhan ingin mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan dalam hidupku, tapi aku ingin mengalami pengalaman sendiri, mengalami kehendak Tuhan dalam hidupku, aku mengalami kehendakku, pilihanku sendiri, dan sebagainya gitu. Jadi ya selama kita belum bisa sadar, ya kita tuh musyrik gitu. Jadi musyrik itu bukan suatu yang menakutkan karena mau lihat orang musyrik, ya ngaca aja gitu, ngaca aja. Betul. Ya itulah yang tiap hari Itulah orang musyrik musyrik gitu. jelas ya di kaca ya. Jelas, jelas. Gitu. Jadi apa namanya, dan itu ya tadi gimana musyrik ini bisa menjadikan kolbu mukmin baitullah, padahal syarat untuk menjadikan itu adalah membersihkan kemusyrikan, membersihkan aku di dalam diriku sehingga si wadah ini bisa dijadikan bait Allah atau arsyullah, sebenarnya yang pulang adalah Tuhan ke rumahnya sendiri gitu. Keren sih Mas. Keren, keren. Oke, ini nambah lagi Mas. Nyambung lagi ini menarik nih ya. Mas Soni, Allah dikatakan sebagai pengasih maha penyayang. Tetapi kenapa ada satu kalimat di Quran yang mengatakan, aku tidak mengampuni dosa syirik. Berarti syirik nggak diampuni dong dengan kasih sayang Allah yang tidak terbatas itu. Gimana pandangan Mas Soni? Keren Mas nih, silakan. Itu ada sedikit paradoks kalau ditanya nggak ngerti ya. Di satu sisi di surat 39 ayat, sebentar Kang Abu, 53 ya. 3953 ya, aku mengampuni semua dosa. Betul. Betul ya? Mm-mm. Nah, tapi di surat 4 ayat 48 dan di surat 4 ayat 116 sampai 117 dosa syirik tidak diampuni. Padahal di surat 3953 semua dosa diampuni, jangan berputus asa gitu ya. Apalagi di Paradoks kan 48 kelihatannya 1 kan? sampai 5 itu Mas. Yang dikerjain sama yang belum dikerjain Nah, udah diampuni semuanya. Ya itu udah menarik tuh. diampunin, Ah, betul. Dosa yang belum dilakukan aja udah diampuni gitu ya. Nah, gini Kang Abu, mengampuni dosa bagi Tuhan itu mudah, tapi kitanya yang tidak mau diampuni gitu. Kitanya dalam kondisi berpaling. Nih ya, misalnya gini, gampangnya gini. Ada teman kemarin yang punya satu trauma di masa lalu gitu. Trauma itu secepat dia melepaskan, saat itu juga Tuhan lampuni gitu loh. Tapi masalahnya siapa yang megang?
Siapa yang masih menahan? Hmm. Siapa yang tidak mau melepaskan trauma? Siapa yang tidak mau mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain? Siapa yang tidak mau mengampuni kesalahan peristiwa itu? Siapa yang tidak mau mengampuni atau menyayangi diri sendiri? Kan ini nih, tuh. Hmm. Jadi kalau ini masih begitu, gimana Tuhan mau membantu melepaskan? Makanya masih musyrik nih, si ini nih, tuh. Jadi kalau kitanya masih musyrik, Tuhan nggak mau maksa gitu loh, karena Tuhan maha pengasih maha penyayang. Kita akan ditunggu sampai kapan? Sampai kita mau memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan kejadian, melepaskan trauma, melepaskan dogma, melepaskan doktrin, melepas semua pokoknya gitu, melepaskan aku gitu. Bahkan waktu lagi mau dilepaskan aja, si akunya masih ikut-ikut loh. Bener. Kan kita tuh harusnya ada di sisi Tuhan kan. Di Hmm. sisi Tuhan itu nonton aja Kang Abu gini, jangan di depannya nyuruh-nyuruh lagi. Yang dibersihin yang ini aja Tuhan, yang ini jangan, yang ini kan gitu. Nyuruh-nyuruh lagi ya, bener. Ya nyuruh-nyuruh, kan di sisi tuh di samping, udah duduk diam tenang aja, udah lepasin ya, yang ini ya, iya gitu. Oke. Lu di depannya lagi, atau di belakangnya udah nyuruh-nyuruh, ini yang ini Tuhan, yang ini jangan ya, ini masih koleksi gua nih, ya, gitu. Ya akhirnya nggak bisa diampuni dong kesalahannya, gitu, karena kita masih nahan gitu. Kalau kita udah nahan, lepas, lepas, terus lepas jatuh, udah gitu. Tapi kalau masih dipegangin gini, ya itu masih musyrik ya, Tuhan nggak akan mengampuni, Tuhan menunggu gitu. Tapi dosa apapun pasti diampuni kalau kita bersedia gitu. Hmm. Jadi kan nggak paradoks jadinya. Gitu. Sayangnya bagian besar dari kita masih musyrik. Jadi gimana dosa mau diampuni kalau masih musyrik gitu. Dibelokin lagi orang yang beragama lain dosanya nggak diampuni. Ya itu mah frekuensi yang lain kali ya gitu, jangan di sinilah gitu. Iya bener. Pasti kalau ngomongin musyrik ya, kafir lah, udah pasti ngelihat agama lain aja gitu, Mas. Itu Nggak yang pernah ngelihat mungkin diri sendiri kan. nggak pernah ngelihat Iya. sendiri gitu, tipikal banget gitu. Beda dikit kafir, beda dikit bid'ah, itu musyrik Mm-mm. gitu. Padahal ya balik lagi ya, Mm-mm. ini jangan-jangan ada di sini gitu. Wah menarik sih. Apalagi kalau di Tanah Abang nggak Bu. Ah. Kalau di Tanah Abang kan ditawarin, mau baju muslim nggak? Saya nanya, baju musyrik kan? Yang ada cuman baju muslim ya. Iya, jadi musyrik itu udah bukan agama Kang Abu, dilihat dari bajunya. Benar-benar Mas, benar-benar. Iya, bajunya baju musyrik nih, bukan baju muslim. Ah, musyrik nih orang gitu. Nggak pakai nggak pakai kerudung, dibilangnya beda gitu. Ya gimana? Iya, ternyata salah baca Mas, tulisannya musik Mas. Jadi aja musik diharamin kali ya, gitu kali ya. Ujung-ujungnya ke situ. Oke. Nah, ini mungkin tips and tricks Mas Sony ya. Ini pertanyaannya bagus sih. Ini lebih ke praktikal gitu. Mas Sony, bagaimana sih untuk mengikis kemusyrikan tadi, untuk melatih diri supaya tidak ada dua aku di dalam diri, supaya kita istiqomah dalam menjalankan, membiarkan Tuhan ada di rumahnya dan menjadi tuan rumah di rumahnya. Ini bagus pertanyaannya, Mas. Silakan, Mas. Kita tuh nggak tahu loh kemusyrikan apa yang masih ada di dalam diri kita sampai kita tuh ada di dalam proses tadi wukuf gitu, diem, meditasi gitu. Karena kalau kita tahu Kang Abu, kita nggak bisa tidur kali Kang Abu. Hmm, Hidup kita bisa. Nah, kalau kita tahu Kang Abu, kita tahu gimana cara ngelepasnya. Padahal kita benar-benar nggak tahu. Gitu. Benar-benar kayak tagline-nya tiga fakir itu. ya, Atau ya, ya. apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi sebenarnya gimana tahu masih banyak kemusyrikan? Ya harus wukuf di Arafah. Jadi kenal gitu. Nah, meditasi lah kita gitu kayak waktu di retreat tiga fakir itu yang di mana di Depok itu kan kita satu-satu dikupas gitu. Apa namanya? Meditasi gitu sampai benar-benar oh ini lepas, ini lepas, ini lepas. Aku yang ini lepas, aku yang itu, aku yang identitas lepas, aku yang
aku yang pikiran lepas, aku yang perasaan lepas, aku yang imajinasi lepas, 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 semuanya lepas gitu. Itu namanya apa namanya lepas gitu. Terus dilepas terus, dilepas terus. Nah, makin lama makin lepas tuh kita makin dikasih petunjuk. Yang ini Hmm. lepasin, yang ini belum dimaafin, yang itu belum dimaafin. Peristiwa itu dilepas terus gitu sampai benar-benar semua lepas gitu. Nah, kalau ditanya tips and tricksnya, ya tips and tricksnya wukuf, wukuf tuh tips and tricksnya ngapain, nggak ngapa-ngapain. Tapi bisakah Hmm. kita sampai ke kondisi titik wukuf dan wusto untuk tidak mengapa-ngapa di titik tengah? Nah, itu kan, nah, itu harus pernah mengalami dulu. Nanti kan sekali ngalamin, dua kali ngalamin, tiga kali ngalamin, lama-lama kita kenal. Oh, gini nih caranya gitu. Caranya artinya nggak ngelakuin ya, bukan latihan loh ini. Hmm. Saya suka nggak terlalu cocok sama istilah latihan. Latihan tuh melakukan. Justru ini Ya, mengalami untuk tidak melakukan gitu. Gitu. Nah, itu melampaui semua gitu ya. nanti Tuhan tunjukin lepasin. Hmm. Ya, Hmm, hmm. lepasin yang ini, lepasin yang itu, lepasin yang ini, lepasin yang itu. Ditunjukin, pasti ditunjukin. Itu melepasnya gampang aja, melepasnya cuma lepas. Kasih sayang Tuhan bantu lepaskan. Satu, dua, tiga. Nggak ngelepasnya nggak usah didorong-dorong, lalu ditahan-tahan, nggak usah, biar lepas aja, terus gitu. Kayak kayak benda yang kalau dilepas gini, ditarik gravitasi bumi ke bawah, itu kan udah perumpamaan yang sangat simpel. Gampang lepasnya itu kalau tahu. Nah, taunya bukan karena kita yang tahu, kita dikasih tahu gitu. Semua-semua Hmm. tuh aliran itu. Tapi misalnya sekarang masih pelit nggak gitu ya? Kalau masih pelit, mah berarti musyrik gitu kan? Ya, jangan jadi orang pelit gitu. Nah, nggak pelitnya berapa nih? Ngasih ngasih berapa? Tanya Tuhannya gitu. Jangan nanya gua gitu. Hmm. Berapa tiap hari harus memberi gitu-gitu kan? Ya, itu kan sesuatu yang journey haji perjalanan menuju Baitullah yang kemudian harus kita lakukan. Akhirnya Baitullah itu kita serahkan kepada Tuhan gitu untuk menjadi Baitullah gitu. Bukan bukan bait Abu atau bait Sony gitu. Hmm. Baitullah gitu. Right? Hmm. Oke. Thank you, Berarti Mas. kalau udah jadi Baitullah, Sony-nya udah nggak ada gitu. Hmm. Benar. Nah, sampai di titik itu kan harus dilepas semua. Semua yang bukan Tuhan lepas semua, udah lepas gitu. Dan itu kurban namanya, bukan korban, artinya sesuatu yang indah. Korban itu sesuatu yang menderita kan. Hmm. Jadi urusannya bukan pada penderitaan justru ya, tapi ketika dia Nggak ada melepaskan, sama maka sekali. tidak ada penderitaan lagi gitu ya, Mas ya. Yes, yes, Hmm. benar. Oke, keren Mas. Gitu. Ini Nggak ada penderitaan. pertanyaan berikutnya pasti sering nonton Tiga Fakir karena pakai terminologi aku dua, aku tiga. Ini menarik Mas. Apa ciri khas perbedaan kalau itu datang dari aku tiga dan itu datang dari aku dua? Gimana membedakannya? Nah, ini Mas. Gimana sih tahu kalau ini datang dari aku tiga nih? Kan aku tiga tahu ya yang dikasih fasilitasnya setan gitu. Kalau aku dua tuh fasilitasnya malaikat gitu. Apa ciri khas perbedaan antara oh ini datang dari aku tiga, oh ini datang dari aku dua? Gimana Mas? Nah, gitu. Itu tuh yang barusan. Hmm. Nggak ada suara, nggak ada kata-katanya kan. Tapi kita kan tahu kok. Gitu. Ah, ini nih. Ah, ini nih. Jadi nggak bisa didefinisikan. Kalau didefinisikan itu jadi sesuatu yang terbatas. Misalnya gini, aku tiga itu kan pikiran, perasaan, persepsi, memori, imajinasi, ilusi, dan sebagainya. Dogma, doktrin, itu aku tiga. Aku dua itu artinya roh, yaitu isinya kebenaran. Gitu. Bagi contoh misalnya peristiwa tadi pagi ketika ada orang mau mati di depan rumah saya gitu. Udah diem gitu aja. Ya Hmm. udah ya udah kalau itu aliran dialurin langsung bawa aja udah nggak usah ada rasa takut nggak usah ada rasa apa langsung bawa selesai taruh di Mas Fatmawati selesai orang yang disuruh dikasih atau gimana udah gitu
Tapi kalau masih punya pikiran, ini nanti gimana ya, ini gimana ya, nanti gini, gini gitu. Nah, itu kan masih banyak keinginannya di aku dua, tapi biar aja ngalir semua gitu. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang nggak perlu terlalu banyak mendefinisikan, mengkategorisasikan dan memisah-misahkan, tapi rasain aja gitu. Kayak kita ngomongin rendang nih. Menurut Kang Abu, rendang Pariaman sama Bukit Tinggi bedanya apa? Ayo sekarang saya tanya. Dari pedesnya, Mas. Hah? Ada Dari lagi level. rendang ala Chef Marco. Apa bedanya? Apa? Coba diomongin susah kan? Mm-mm. Enggak pedas juga, sama-sama pedas. Apa? Tapi Mm. buat orang-orang Bukit Tinggi dan Pariaman, dia bisa tahu ini bukan karena Bukit Tinggi nih, ini dari Pariaman nih. Kenapa? Gua udah coba berkali-kali kok gitu. Oke, bener, Tapi Mas. coba definisiin deh. Hmm, bener. Itu kalau Coba di saya terjadinya rendang. gini, Mas, kalau di saya terjadinya mana sambal maune, sambal ampera sama sambal laksana. Udah tahu, Mas, pasti. Udah itu tiga rumah makan Ya Sunda kan? itu tahu sambalnya beda-beda. Tapi coba Kang Abu definisiin dengan kata-kata. Iya, Ayo, bener. bisa nggak? Nggak bisa, tapi Kang Abu udah bisa bedain. Nggak bisa didefinisiin. Ini aku satu, aku dua, aku tiga. Gimana ya definisiin? Bisa. Coba rasain. Bisa. Hmm, Bisa banget. oke. Gitu. Oke. Sip, Mas. Hmm. Thank you, Mas. Ini pertanyaan masih banyak sih, tapi udah 11:22 nih. Thank you, kita Ya, tepuk ya, tangan dulu dong oke. buat Mas Sony. Mas Sony, makasih ya. Oke, Bunda Isya udah comeback nih. Kita ke Bunda Isya dulu. Bun, mungkin ada pengumuman atau ada pertanyaan atau ada final yang mau disampaikan? Mangga, silakan. Nah, enggak, terima kasih Kang Abu, terima kasih Mas Soni. Walaupun saya bisa masuknya hanya di tengah-tengah, tapi sangat luar biasa banget yang saya simak. Setengahnya aja udah luar biasa, Mas. Karena memang eh, kata Kang Abu tadi bilang, ini setiap mau Lebaran haji, banyak pertanyaan, mau Natal, banyak pertanyaan. Pada itu lagi ya, Mas, yang dibahasnya. Tapi hari ini semakin menguatkan apa yang sudah saya dan teman-teman di sini lakukan pasti lebih menguatkan lagi apa sih artinya intinya jadi ke kemanusiaan ya Mas ya gitu. Apa sih fungsinya kita di muka bumi ini sebagai manusia gitu. Kalau tidak mempunyai kemanusiaan gitu. Dan tadi saya hanya ngambil satu aja Mas dari semuanya yang terakhir-terakhir ini. Semuanya itu ternyata pertama kesadaran dan untuk memelihara kesadaran itu, Mas Soni, saya mohon koreksinya bila saya salah. Eh, kita tuh sangat butuh ya jeda, pause untuk kita kembali ke dalam diri kita gitu, untuk menilai eh, diri kita atau untuk bertanya diri kita ini yang aku dua ya atau yang aku tiga ya gitu. Itu dengan jeda dan atau meditasi gitu Mas. Jadi itu sangat sangat ini sekali ya Mas, sangat kena banget sama apa yang kehidupan kita hari-hari. Kita dikasih kesempatan 5 hari jeda gitu sehari ya Mas ya. Jadi masa ya kita nggak bisa ngebedain itu, tapi memang itu kenyataan ya kadang-kadang kita lupa gitu loh Mas untuk kita berjeda. Jadi kita selalu memakai pikiran kita, memakai otak kita gitu. Itu Mas Soni. Nah, untuk kita bisa, ini jadi pertanyaan ya Kang Abu ya sebelum Mas Soni tutup gitu, karena tadi saya datangnya tengah-tengah. Untuk kita tetap konsisten sama jedanya itu loh Mas gitu. Itu gimana caranya Mas Soni untuk kita karena itu kan lima, 5 kali jadi 3 kali jadi 2 kali gitu ya. Tapi apapun itu eh, ya itulah kurang lebihnya Mas gitu. Gimana untuk kita konsisten untuk kita bisa berjeda yang betul-betul kita betul-betul jeda, betul-betul melepaskan, betul-betul kita surrender gitu. Itu Mas. Nuhun Mas. Terima kasih Kang Abu dan maaf teman-teman tadi sudah menghilang sejenak. Ya, oke, Bun, makasih. Silakan, Mas, untuk ditanggapi. Ya, sebenarnya haji itu kan perjalanan yang tidak dilakukan di waktu-waktu tertentu, tetapi
bisa dilakukan setiap saat. Jadi setiap saat itu kita harusnya terhubung kepada Tuhan kan namanya sholat. Sholat itu kan artinya jeda, jeda kan. Jadi sholat itu artinya terhubung kepada Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita bilang jeda, jeda itu adalah suatu kegiatan yang majority, kemudian ada jeda yang minority, lalu ada lagi yang jeda apa kegiatan yang panjang gitu. Jadi disebut sebagai jeda, jeda sesaat. Nah, sebenarnya jeda ini nanti harus dirubah. Tadinya jeda ini cuman segini, lama-lama jedanya terusnya gitu. Jadi nggak disebut jeda lagi karena kita udah terus-menerus terhubung di titik stop tiap saat. Nah, jadi kuncinya adalah Mbak Yudis tuh mengakrabi, mengenali bagaimana Mbak Yudis atau saya atau teman-teman semua bisa terhubung dengan Tuhan di titik stop, yaitu di titik tengah setiap saat. Sehingga kita bisa terhubung kepada Tuhan agar dapat seluruh hati diri keberadaan kita dibuka, diarahkan, dan dihubungkan setiap saat gitu, untuk dapat dialirkan. Nah, misalnya sebagai contoh, titik wusto itu apa sih? Titik wusto kan titik tengah. Jadi nggak boleh hidup di masa lalu, nggak boleh hidup di masa depan gitu. Itu paling simpel kan. Harus di titik di sini dan saat ini gitu. Nah itu namanya wusto gitu. Jadi kalau hidupnya masih, aduh khawatir, itu nggak wusto. Gimana mau terhubung kepada Tuhan? Hidupnya yang khawatir kan masa depan, kecewa masa lalu, itu di masa lalu nggak bisa di titik wusto gitu. Titik wusto itu tidak boleh menahan, tidak boleh mendorong, tetapi melepas misalnya di tengah. Titik wusto itu artinya misalnya tidak mau, tidak punya kemauan, tetapi tidak juga tidak punya kemauan, tapi bersedia. Itu titik wusto. Wah ini banyak banget nih variabel titik wusto ini kalau dijelasin satu persatu gitu. Bisa banyak banget. Tapi itu tiga contoh aja misalnya yang penting gitu. Nah, di saat itu udah terus-menerus terhubung, ya kita terhubung sama Tuhan setiap saat. Jadi bukan jadi jeda lagi gitu. Tetapi jadi ke sholat tuh daimun, sholat terus senantiasa sholat gitu. Gitu. Kalau kita kan selama ini kan kayak berkegiatan, lalu jeda gitu. Berkegiatan, lalu pas berkegiatan itu nggak terhubung gitu. Pas jeda baru terhubung gitu. Gimana caranya supaya kita mengenali yang jeda ini, misalnya meditasi malam-malam jam 2 jam 3 terhubung, malam-malam yang kondisi kita terhubung itu menjadi terus-menerus gitu. Tidak disebut jeda lagi, tapi daim tuh terus aja gitu. Kayak tawaf itu kan terus, makanya eh, secara fisik tuh Mekah jam berapa, hari apa, tanggal berapa aja ada aja orang tawaf gitu. Artinya membersihkan hati itu kan, membersihkan diri kan dari aku tuh terus menerus nggak pernah berhenti gitu. Nah, secara hakikatnya di dalam diri harusnya begitu. Nah, jadi begitu kita terhubung sama Tuhan di titik daim, Tuhan tuh ngebersihin kita terus menerus loh. Ah ini kamu ambil ini masih belum, ini lepas, yang itu lepas, yang ini bersih, yang ini lepasin, yang ini maafin dia, maafin ini, maafin terus gitu, terus aja gitu. Nah sekarang saya oke, ini udah beres. Nah, jangan lari, kamunya nih, kamunya ikut diserahin dong. Nah begitu nyerahin si akunya ini beratnya minta ampun gitu, nama kiamat. Waduh berat nih kalau gue diserahin, gue nggak punya gue lagi nih gitu. Nggak boleh milih, nggak boleh apa. Nah, itu terakhir memang gitu. Jadi terus gitu, hubung terus menerus. Kira-kira gitulah, Bu, Mbak Yudis ya. Terima kasih Oke, Mas Sony. Terima thank kasih you sekali Mas Kang Soni. Abu. Bun, mungkin ada penutup? Di unmute dulu Bun, punten. Nggak ada yang spesial untuk pengumuman hari ini, lebih spesialan tadi yang pembahasan Kang Abu sama Mas Sony. Hanya saya akan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang sudah bersedekah melalui Fastabikul Khairat. Tadi sebelum kita mulai, Mas Sony di sini selalu kita mulai dengan bersedekah gitu. Jadi terima kasih tadi saya tidak sempat menyampaikan dan Ci- sekarang sudah terkumpul 9 juta rupiah yang sudah ada di ini. Yang kemarin 30 juta sudah kita bagikan gitu, dan sekarang ada lagi. Terima kasih teman-teman di sini yang baru bergabung dengan Fasabikul Khairat, bahwa Fasabikul Khairat ini
ini bebas untuk umum. Untuk ininya ya, untuk yang online ini kita bebas untuk umum. Kalau untuk offline karena kita punya keterbatasan tempat, jadi kita selalu punya daftar hadir gitu. Tapi untuk yang setiap Sabtu, jadi masih banyak yang dari luar kota, luar negeri ikut di sini silahkan. Dan bebas berbayar, tadi saya sampaikan sedekah itu bisa sedekah di rumah, bisa sedekah di mana saja. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bersedekah melalui Fasabikul Khairat. Nanti insya Allah akan kita salurkan. Dan yang penting kita berbuat baik sebelum kita melakukan pembelajaran dimanapun gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kebersamaannya untuk selalu belajar bersama setiap hari Sabtu pagi. Silahkan teman-teman ajak teman-temannya lagi, ajak saudara-saudaranya lagi untuk bergabung di sini untuk belajar bersama. Karena memang banyak sekali Kang Abu yang membutuhkan acara-acara seperti ini sampai ditanyakan ini majelis taklim ya katanya gitu tapi membahasnya seperti ini. Nah, inilah memang kita sudah tidak ada, kita berjalan sudah 14 tahun, jadi kita sudah tidak membahas yang sudah kita lakukan, tapi sekarang udah lebih membahas ke dalam kehidupan dan kesadaran kita. Baik, terima kasih. Itu aja Kang Abu untuk teman-teman dan Teh Dice hatur nuhun untuk sudah memfasilitasi acara ini dan teman-teman sudah selalu bersama di sini untuk belajar bersama dan terima kasih kepada guru-guru yang pada hari ini ada Mas Soni yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali Mas sudah berbagi pada kami dan insya Allah kita doakan semua ya untuk Mas Soni dan Kang Abu tetap sehat dan kita juga semua tetap bahagia dan semua makhluk di muka bumi bahagia. Terima kasih. Hatur nuhun semua. Hatur nuhun, terima kasih Bunda Isya, makasih banyak, hatur nuhun. So, terakhir Mas Soni seperti biasa, penutup final statement untuk ngomongin tentang kurban bukan korban. Silakan. Iya Kang Abu, saya cuma mau kasih satu pertanyaan. Setelah kita membahas ini, maka sebenarnya semua agama, kesadaran, spiritualitas itu mengajak kita untuk menemukan jalan pulang kepada Tuhan, gitu ya. Di satu sisi, kita diberikan jalan untuk pulang kepada Tuhan, tetapi di sisi lain, sebenarnya Tuhan hendak pulang ke rumahnya sendiri yang ada di kolbu kita yang selama ini itu tidak terjadi karena masih ada kita di dalamnya. Sehingga ketika kita bisa menjadikan diri kita, hati kita itu menjadi bait Allah atau arsy Allah, kolbu mukmin baitullah, arsy kolbu mukmin baitullah, kolbu mukmin Allah. Artinya sebenarnya yang pulang tuh siapa pertanyaannya. Dan ketika yang pulang Tuhan, kitanya udah lebur larut di dalamnya. Itulah proses haji yang sebenar-benarnya. Ini untuk kamu. Oke, thank you Mas Soni, dalam banget. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak. Kita sekali lagi tepuk tangan buat Mas Soni. Ini perenungan yang dalam ya. Dirasain sampai emang nggak bisa dikata-katain lagi karena cuman rasa itu yang beneran otentik. Dan pagi menuju siang hari ini kita diberikan hal-hal untuk mengicip-icip yang otentik itu dan mudah-mudahan senantiasa setelah ini apa yang tadi disampaikan di final statement Mas Soni benar-benar terimplementasi yang ujungnya memang tidak bisa ada dua di dalam satu tempat ini, bahwa mengutip lagi statement Rumi, ketika ada yang mengetuk dikatakan ada siapa di dalam, dikatakan ada aku. Statement yang menarik adalah tidak ada dua aku di sini, dan ketika kita menyadari bahwa semuanya hanya dia, melebur, meluruh, dan melarut, ya disitulah konteks di mana la syarikalak tidak mempersekutukan, disitulah konteks di mana haji dan kurban yang sejati. Terima kasih Mas Soni, sehat-sehat selalu teman-teman Ibu Bapak, sampai ketemu minggu depan di jam dan channel yang sama, tetap sehat dan tetap bahagia, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih.